Sekarang kita akan mencoba untuk mengelola lembar kerja. Jadi pada saat Microsoft Excel dibuka pertama kali, kita sudah disediakan satu buku kerja atau workbook dengan nama book 1 ini, ya, dengan secara default diberikan 3 worksheet, jadi sheet 1 sampai sheet 3. Nah, apabila kita ingin membuka dokumen lagi, maka kita bisa melakukannya dengan memilih menu file lalu new di sini, ya. Di new di sini kemudian kita bisa pilih blank workbook ataupun ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Tapi untuk kali ini kita pakai aja yang blank template lalu kita create. Maka sebuah dokumen baru, buku kerja baru dengan nama book 2 akan dibuka, ya, dibuat. Jadi kita sudah membuat 2 dokumen baru. Cara lain untuk membuat dokumen baru atau workbook baru adalah dengan menekan kunci Ctrl N. Jadi kalau kita tekan kunci Ctrl N, ya, maka dia secara otomatis akan membuka workbook baru, dokumen baru dengan nama book 3. Cara lain juga kita bisa langsung pada quick access toolbar di sini, ya, di new sheet. Ini sama ya seperti tadi, ada Ctrl N. Jadi kita bisa juga klik di sini. Kita sudah membuat satu lagi jadi book 4, ya. Nah, cara menutup dari setiap workbook ini di sini memang ada 4 nantinya, ya, book 1, book 2, book 3, book 4. Kita bisa langsung close di sini, maka dia kembali ke book 3. Kita close juga di sini, ya, atau kita bisa juga dengan menekan kunci Ctrl F4. Menekan kunci Ctrl F4 itu artinya menutup tanda silang, sama dengan menutup tanda silang yang bagian bawah. Jadi kita tekan Ctrl F4, maka dia akan tertutup, tinggal book 1, ya. Secara default Microsoft Excel hanya menyediakan 3 worksheet yang ditandai dengan sheet 1, sheet 2, dan sheet 3, ya. Nah, untuk menambahkan worksheet baru, bila kita menginginkan lebih dari 3, maka ada 2 cara. Cara pertama, kita bisa menekan tombol yang di sini, ya. Kita klik, ya, maka sheet baru akan diciptakan di sebelah kanannya. Bila kita klik lagi, akan diciptakan lagi, demikian seterusnya. Dan cara lain, kita bisa juga menekan kunci Shift F11. Nah, perbedaannya apa dengan tanda plus di sini? Untuk kunci F11, sheet baru yang dibuat nanti berada di sebelah kiri dari sheet yang aktif. Ambil contoh di sini sheet 5 aktif. Kalau saya tekan Shift F11, maka sheet 6 akan berada di kiri sheet 5. Kita buktikan, ya, kita tekan Shift F11. Nah, maka di sini sheet 6-nya berada di sebelah kiri dari sheet 5, ya. Itu tadi cara untuk menambahkan worksheet. Nah, sekarang bagaimana cara menghapus worksheet? Menghapus worksheet juga dapat dilakukan dengan mudah dengan klik pada sheet yang diinginkan, kemudian kita klik kanan pada mouse, kemudian kita pilih delete, ya. Kalau kita ingin menghapus beberapa sheet sekaligus, kita cukup pilih sheet tersebut dengan shift klik, pilih beberapa sheet, ya. Maka setelah itu kita klik kanan dan kita pilih delete, maka semua sheet yang terpilih tadi akan terhapus. Mengganti nama worksheet atau sheet di sini dapat juga dilakukan dengan mudah, hanya dengan memilih sheet yang akan diganti namanya, kemudian klik kanan dan pilih rename. Kemudian kita ketikkan nama yang diinginkan, misalkan di sini Senin, ya. Kemudian kita enter. Nah, coba kita ganti sheet 2, 3 itu jadi Selasa dan Rabu. Jadi caranya sama, klik kanan, rename, ketikkan nama baru, kemudian enter. Di sini juga sama, klik kanan, rename, ketikkan nama baru, kemudian enter.
Nah, itu tadi adalah cara mengganti nama worksheet. Menyimpan dokumen dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan menu file, lalu pilih save atau save as, ya. Apa bedanya save dengan save as? Bila untuk pertama kali ya dokumen ini belum pernah disimpan ataupun dokumen ini masih baru, maka pemilihan save dengan save as itu akan memiliki efek yang sama. Jadi dia akan menampilkan dahulu lokasi atau tempat penyimpanan di mana dokumen kita akan disimpan. Jadi karena ini masih baru ya, book 1 belum pernah disimpan, kalau saya klik save, dia akan menanyakan dulu lokasinya. Ini akan sama dengan menekan save as, ya, sama saja ya. Nanti akan terlihat bedanya apabila file ini sudah pernah tersimpan ya dengan nama baru, maka penekanan save dengan save as akan berbeda ya. Jadi untuk ini kita akan coba tekan save di sini ya. Nah, kemudian di sini kita akan tentukan di mana lokasi penyimpanannya. Misalkan saya simpan saja di folder dokumen, kemudian saya beri nama dengan latihan 1 misalkan ya. Nah, demikian. Kemudian kita save ya, klik save atau di enter, maka nama dokumen latihan 1 tadi akan muncul di title bar di sini ya. Berarti ini file kita sudah tersimpan. Nah, sekarang kita coba buktikan ya. Kalau kita klik file save, maka tidak akan terjadi apa-apa, seolah-olah memang tidak terjadi apa-apa, tetapi sebetulnya perubahan yang kita buat nanti tetap tersimpan, tapi tidak ada pertanyaan tentang di mana lokasi penyimpanan karena dia sudah pernah disimpan. Maka dari itu penekanan save akan langsung menyimpan dengan nama yang sama dan lokasi yang sama. Kalau kita ingin menyimpan ke lokasi lain atau dengan nama lain, maka pilihannya adalah file save as. Maka dengan menekan file save as, kita akan ditanya untuk lokasi penyimpanannya. Jadi kita bisa pilih lokasi lain ya. Kemudian juga bisa kita beri nama lain ya. Jadi itu tadi adalah perbedaan antara save dan save as ya. Selain lewat menu file ini, kita juga bisa menyimpannya langsung lewat ikon di sini ya, di quick access toolbar. Itu juga sama, atau kita menekan kunci Ctrl S ya. Kunci Ctrl S pada keyboard itu juga sama. Memasukkan data pada Microsoft Excel itu artinya kita memberikan sebuah isi atau nilai pada sel. Jadi karena lembar kerja daripada Excel itu adalah berupa sel-sel, maka menginput data atau memasukkan data berarti kita mengisikan sel ya dengan nilai tertentu. Nah, ada beberapa tipe data yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah sel ya. Yang pertama adalah teks atau string ya. Teks itu misalkan nama ya, kita bisa ketikkan nama ya. Jadi ini teks atau string. Yang kedua adalah angka atau numerik, misalkan 24 ya. Kemudian bisa juga tanggal ya. Jadi tanggal misalkan sekarang tanggal 21 Juli 2020 misalkan ya. Jadi dia bisa berisi tanggal, kemudian bisa juga berisi waktu, misalkan sekarang jam 17.00 misal ya, seperti itu. Dan bisa juga berisi rumus ya, rumus matematika. Jadi kalau kita ingin mengisikan rumus ke dalam sebuah sel, maka kita harus memasukkan dahulu tanda sama dengan.
sehingga nanti Excel akan membaca oh yang dimasukkan adalah sebuah rumus. Misal saja ya, rumus 12 ditambah 8 misalkan ya, ini rumusnya. Pada waktu di enter maka hasilnya akan ditampilkan di sini, tetapi rumusnya ditampilkan di sini ya, 12 plus 8. Jadi di sini bisa langsung persamaan matematiknya, bisa juga sel apa ditambah sel apa ya. Jadi setiap sel bisa diisi dengan data string atau teks, bisa diisi dengan data numerik atau angka, bisa diisi dengan data tanggal, data jam maupun rumus ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah tabel sederhana dahulu untuk nantinya kita buat berlatih mengatur lebar kolom maupun tinggi baris. Ya, di sini pada sel A1 kita ketikkan saja nomor ya. Kemudian kita pindah ke sel B1, bisa dengan klik pada B1 atau menggunakan anak panah kiri dan kanan atas bawah pada keyboard ya untuk berpindahnya, ataupun juga bisa dengan tab ya. Jadi begini. Nah, sekarang di sel B1 kita isikan dengan nama ya, huruf besar ya, nama. Oke, kemudian di sini kita sebutkan umur ya, umur. Ya. Nah, sekarang coba kita isikan dulu untuk nomor 1, misalkan namanya Denny Saputra misalkan ya. Kemudian untuk umurnya misalkan 22 tahun ya. Nah, kita bisa tekan anak panah, juga bisa tekan enter. Kalau tekan enter dia pindah ke bawah ya. Nah, di sini kalau diperhatikan bahwa untuk nomor itu terlampau lebar ya untuk kolomnya, sedangkan untuk nama dia terpotong, yang tadinya Saputra menjadi Sapu. Maka sekarang kita akan mengatur lebar kolomnya. Coba diperhatikan, kalau kita bicara tentang kolom berarti kita bicara tentang A, B, C, D, E, F ini ya, kolom. Nah, sekarang kita perhatikan, saya ingin mengecilkan lebar kolom ini ya untuk nomor, maka letakkan pada perbatasan antara kolom A dan kolom B. Dan kalau diperhatikan, kursor atau pointer dari mouse berubah menjadi tanda plus hitam dengan anak panah kanan kiri. Artinya dengan klik tahan pada tombol mouse kiri, kita tarik dia, kalau ke kiri dia mengecilkan, kalau ke kanan dia melebarkan. Nah, untuk nomor karena dia lebih kecil kita kecilkan di sini ya. Sedangkan untuk nama ini kurang lebar, maka kita akan atur ya dengan menggeser ke kanan ya. Demikian ya. Jadi ini sudah tidak terpotong ya. Untuk umur ya kita bisa perkecil sedikit. Nah, itu tadi adalah cara mengatur lebar kolom ya, bisa dengan drag, jadi tarik, klik, tarik di perbatasan kolom yang diinginkan. Cara kedua itu bisa juga dengan double klik ya pada posisi ini di perbatasan ini. Jadi kalau kita double klik dia akan menyesuaikan dengan panjang sel yang ada. Jadi isi sel yang paling panjang itu yang digunakan sebagai patokan ya. Kita double klik. Nah, dia akan disesuaikan dengan umur ini. Sedangkan di sini yang B, kalau saya double klik dia akan disesuaikan dengan nama Denny Saputra ini. Kita coba double klik. Nah, ini ya. Demikian juga dengan nomor, double klik dia disesuaikan dengan isi sel yang terpanjang ya. Itu cara kedua. Sedangkan cara ketiga kita bisa menyebutkan lebar kolomnya. Misalkan di sini ya, caranya kita pilih kolom yang diinginkan, kemudian klik kanan. Di sini ada kolom width ya, kolom width kita klik, kita isi. Misalkan di sini kita isi katakanlah 6. Maka pada waktu kita klik OK atau enter, maka dia sudah berubah jadi selebar 6 ya.
Demikian juga dengan ini, misalkan saya atur menjadi katakanlah 20 ya, maka dia akan selebar 20 ya. Jadi ada 3 cara mengatur lebar kolom, dengan dragging ya, atau dengan double clicking ya, di sini double klik, ataupun dengan menyebutkan lebar ya, lebar kolomnya ya. Berarti di sini misalkan 6 ya. Nah, itulah cara mengatur lebar kolom. Mengatur tinggi baris itu dapat juga dilakukan dengan cara yang sama seperti mengatur lebar kolom, yaitu dengan cara dragging di perbatasan ini ya, kita drag ya, ataupun dengan double klik ya, dia akan disesuaikan dengan tinggi dari isi sel yang paling tinggi, ataupun dengan klik kanan lalu pilih yang row height, bukan column width tetapi row height, tinggi baris. Maka kita katakanlah sebutkan 25 ya, lalu kita klik OK, maka tinggi barisnya akan berubah seperti yang kita tentukan. Nah, itu tadi cara-cara mengatur tinggi baris ya, jadi sangat sederhana. Nah, sekarang untuk aturan yang lain seperti mengetengahkan teks, mencetak tebal, itu perintahnya sama seperti di program pengolah kata ya. Jadi ini kita rapikan dulu, misalkan nomor, ini cara ngeblok ya, di blok sel, klik drag, kemudian kita bisa pertebal, kita bisa atur besarnya font ya, kemudian kita bisa tengahkan ya, tengah horizontal atau tengah vertikal ya, kita bisa atur di sini untuk alignmentnya. Untuk nomor juga kita bisa tengahkan, sedangkan untuk ini nama biasanya dia rata kiri ya, kita biarkan rata kiri lah. Untuk umur ini kita bisa tengahkan ya. Jadi itu tadi cara mengatur tinggi baris dan juga pengaturan pada teks ya, jadi rata tengah, rata kiri, atau rata kanan. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya.